Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Taufik Ismail dari Informatika 4B ingin menerangkan mengenai substitusi Shipper dalam matematika kriptografi. Dalam kriptografi, sandi substitusi adalah jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dalam sistem yang teratur. Satu satuan dapat berarti suatu huruf yang paling umum, pasangan huruf, suku kata, dan sebagainya. Sang penerima pesan baru dapat membaca kata tersebut setelah melakukan substitusi balik terlebih dahulu. Pada sandi substitusi atau substitusi Shipper, satuan-satuan pada teks terang atau plain text diubah, namun susunannya masih tetap. Kebalikannya dari sandi transposisi, di mana satu satuan teks terang disusun diacak sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbaca, namun tidak mengubah atau mensubstitusi huruf-huruf tersebut. Kita bisa lihat di sini adalah susunan alfabet dari A sampai Z. Terus ini adalah indeks dari alfabet tersebut. Misalnya A mewakili 1, A mewakili 0, B 1, C 2, D 3, E 4, F 5 dan seterusnya. Terus untuk substitusi Shipper kita memakai kata kunci. Misalnya saya akan memakai kata kunci unismo, sehingga kata kuncinya adalah UNISMH, karena di sini sudah terdapat U, maka U tidak lagi diambil untuk kuncinya, sehingga kita akan memasukkan UNISMH tersebut dalam tabel berikut. Kita bisa lihat untuk A sama dengan U, N, B sama dengan N, C sama dengan I, D sama dengan S, E sama dengan M, dan F sama dengan H. Terus kita ulang lagi dari alfabet pertama, yaitu A, B, C tanpa ada huruf yang diulang kembali. Nah, seperti misalnya A untuk G untuk A, H untuk B, I untuk C, J untuk D, K untuk E, L untuk F, M untuk G, dan N seharusnya kan H. Tapi hanya sudah diambil oleh F, jadi kita beralih ke I. Tapi I juga sudah diambil oleh C, jadi kita langsung melangkah ke J. Begitu seterusnya sampai alfabet terakhir dan tidak ada huruf yang diulang kembali penulisannya. Misalkan plain text kita adalah unismo, terus hypertextnya adalah TJ C Q Q G T B. Kita bisa lihat U pertama, kita bisa U adalah T. N, kita lihat N mewakili J, U J. Terus I mewakili C, S, Q, M, G, U. Kita bisa lihat lagi T dan H adalah B. Jadi hypertextnya dari plain text unismo adalah TJ C Q G B. Terus kita akan melangkah di pemrograman Java-nya. Seperti biasa, saya telah membuat pemrograman Java berikut. Pertama, yaitu kita bisa lihat adalah susunan alfabet normal. Ini adalah susunan alfabet normal dari A sampai Z dengan menggunakan tipe data char dengan nama variabel P. Yang kedua yaitu adalah ini, susunan alfabet yang telah kita ubah, kayak menjadi gini dengan kata kunci unismo. Dengan kata kunci unismo. Nah, sekarang kita membuat fungsi hypertextnya. Ini adalah fungsi
untuk mengekskripsi fungsi enskripsi, yaitu kita membuat terus kita tipe data string plain text parameternya, terus kita string ciphertext untuk ciphertext yang akan dibuat. Terus kita melakukan perulangan sebanyak panjang dari plain text tersebut. Terus kita melakukan perulangan lagi untuk mencari posisi dari alfabet cipher tersebut. Setelah didapatkan posisi alfabet cipher tersebut, misalnya dari kata unismo, kita mencari yang pertama adalah U. Terus kita cari yaitu di sini alfabet normal, mana sih kata U tersebut. Terus kita cari U. Misalnya ada di indeks keberapakah U? Ada di indeks ke-20. Nah, terus cipher 20-nya ini adalah cipher 2. Berarti kita ambil indeks yang ke-20. Berarti cipher ke-20, misalnya cipher ke-20 yaitu T, akan dimasukkan ke dalam ciphertext. Begitu seterusnya sampai perulangan berakhir. Sama halnya dengan deskripsi, kita pertama membuat yaitu plain text kosong karena kita belum mengetahui plain text tersebut. Yang kita akan dari deskripsi ke atau ciphertextnya ke deskripsinya. Kita melakukan perulangan sesuai ciphertext yang akan dideskripsikan atau dijadikan sebagai plain text. Kemudian kita mencari lagi nih ciphertext di indeks keberapakah ciphertext tersebut. Misalnya tadi U sama dengan T, terus T-nya itu sama dengan 20. Nah, ini 20 ini kita cari alfabet normalnya dengan indeks 20. Nah, 20 U, maka diubah lagi menjadi U. Terus kita akan melakukan pemrograman utamanya, yaitu pertama kita akan memasukkan pesan tersebut. Lalu enskripsinya kita menggunakan fungsi enskripsi untuk memasukkan teks tersebut. Lalu kita akan menampilkan enskripsinya dan deskripsi yang telah dilakukan. Misalnya saya akan membuat pesan ini dari kata unismo. Kita bisa lihat enskripsinya yaitu TJ CQGTB dan plain textnya yang telah dilakukan yaitu unismo. Terus kita ubah lagi, misalnya Taufik. Maka enskripsinya yang ini dan deskripsi atau plain textnya adalah ini. Alasan mengapa saya memakai to uppercase karena pada tipe data char variabel P ini saya menggunakan semua huruf besar. Maka untuk mencari di mana sih indeks yang tepat pada cipher atau pada cipher alfabet atau alfabet normal, nah maka kita mengubah yang ini huruf kecil menjadi huruf besar. Jadi kita to uppercase, maka otomatis akan menghuruf besarkan semua yang kita tulis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.